saudara baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan tentang gambaran kehidupan orang-orang yang menjalani kehidupannya. Ya, ada gambaran tentang seorang prajurit, ada gambaran tentang seorang olahragawan, ada gambaran tentang seorang petani, saudara. Prajurit, gambaran tentang seorang yang berjuang. Di tengah pandemi ini, kita harus tetap berjuang. Jangan lengah, saudara. Kita harus tetap berjuang sama seperti awal pandemi ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lengah, orang yang ceroboh, orang yang tidak menghargai perjuangan untuk melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan dan jaga jarak, mencuci tangan, ya, lalu memakai masker, itu adalah tanda kita bagaikan seorang prajurit yang sedang berjuang. Lalu kemudian gambaran seorang olahragawan. Dikatakan seorang olahragawan itu adalah seseorang yang bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita harus ikuti aturan di tengah masa-masa new normal ini. Kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan perjuangan, saudara. Memang kalau kita kerja dari pagi sampai sore kita pulang kantor, ya, saudara bisa bayangkan, saudara. Mulut kita ditekap oleh masker. Sepanjang hari, mulut kita harus tertutup dengan masker. Mulut kita terbekap, terasa pengap. Tapi orang yang di dalam Tuhan, hatinya tetap lega. Dan hatinya tetap bermegah, kata ayat tadi. Dan seorang olahragawan yang mengikuti pertandingan dan bertanding menurut peraturan olahraga, pasti dia memperoleh juaranya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang dalam pandemi ini kita bukan berbicara siapa yang menang, siapa yang kalah di tengah pandemi ini, tidak. Tetapi di tengah pandemi ini kita harus tahu bahwa kita harus mulai menghargai waktu-waktu kita. Jangan pernah berkata bahwa orang yang meninggal di dalam pandemi ini, saya baru saja mengikuti ibadah pemakaman dari saudara kami yang ada di Bali. Dia selama 1 minggu lebih dirawat karena COVID di ICU. Lalu hari ini jam 8 pagi tadi dia dipanggil oleh Tuhan. Lalu beberapa waktu yang lalu juga ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dengan cara yang seperti ini. Nah, ini menjelaskan bahwa ini bukan berarti mereka tidak dikasih Tuhan, lalu kita lebih dikasih Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa mereka bisa meninggal di tengah wabah ini karena COVID? Karena memang tanggal kematian mereka ada di waktu ketika mereka dipanggil. Kita nggak bisa tukeran tanggal kematian. Kita tidak bisa ganti tanggal kematian kita. Tanggal kematian kita pasti, dan tanggal kelahiran kita pun pasti. Jadi ketika tanggal kematian kita tiba, maka kita tidak bisa melewatinya. Begitulah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang meninggal dan dipanggil Tuhan di tengah wabah ini. Nah, bagaimana dengan kita? Artinya, tanggal kematian kita belum tiba. Jalani saja hidup di tengah pandemi ini dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan, lebih daripada rasa takut dan gentar kita kepada COVID. Kalau kita takut akan Tuhan, Alkitab berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara pasti berhikmat. Saudara pasti berpengetahuan. Kalau saudara berhikmat, saudara pasti jalankan protokol kesehatan. Kalau saudara berhikmat, saudara pasti pakai masker, pasti rajin cuci tangan, pasti jaga jarak, pasti saudara tidak sembrono dalam pandemi ini, sehingga saudara bisa disebut prajurit yang memenangkan pertandingan. Olahragawan yang akhirnya mendapatkan kemenangan di tengah pandemi ini. Lalu yang terakhir, Alkitab katakan, bagaikan seorang petani yang bekerja keras. Kita semua harus bekerja keras menjaga hidup kita. Harus bekerja keras untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat ini, saudara. Siapa kita? Sesungguhnya kalau bukan Tuhan, kita ini mungkin sudah lama nggak ada. Karena kita bukan orang yang perfeksionis dalam menjaga kesehatan.
Terus ada orang yang pakai masker, ada orang yang jaga protokol kesehatan. Orang itu masih bisa kena COVID. Orang itu masih bisa akhirnya meninggal di tengah pandemi ini oleh karena COVID-19. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita tetap harus ikuti aturan. Masalah waktu, kita punya waktu masing-masing. Yang kita harus lakukan adalah, kalau kematian itu pasti ada tanggal kematiannya. Kita tidak bisa menjaga kematian kita, tapi kita masih bisa menjaga kehidupan kita. Nah, ketika kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, maka kita bisa melihat bahwa ketekunan itu adalah gambaran seorang yang rajin, orang yang melakukan hal yang terus-menerus, ya. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan berkesinambungan tanpa berhenti, mereka terus melanjutkan kerajinan, ketekunan, dan terus-menerus melakukannya. Nah, ini adalah gambaran hidup kita yang harus kita lakukan sekarang ini di tengah era new normal ini. Artinya, rajinlah terus beribadah sekalipun di rumah. Rajinlah terus membaca Alkitab sekalipun di rumah. Rajinlah terus memuji Tuhan, saudara. Kadangkala banyak orang Kristen yang dalam pandemi ini nggak suka nyanyi lagi karena kehilangan semangat untuk nyanyi. Malah banyak yang udah mulai nggak hafal lagu-lagu karena terlalu tertekan dengan atmosfer yang begitu kacau sehingga membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Hari ini doa saya, biarlah ujian itu ada kembali di mulut kita. Baca firman itu ada lagi dalam kerinduan kita. Ibadah itu ada lagi dalam kerajinan kita dalam mencari Tuhan. Dan saudara tahu, ketika saudara rajin terus mencari Tuhan, bertekun terus mencari Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa ketekunan itu hal yang ketiga tentang bagaimanakah kita bisa menjalani masa new normal ini. Ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang tahan uji adalah orang yang terbiasa dengan keadaan yang dia hadapi. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tergaris bawahi pencobaan-pencobaan biasa. Bukan berarti kita menganggap enteng, tetapi keadaan, masalah, tantangan yang kita hadapi, Alkitab berkata, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Orang yang tahan uji adalah orang yang sudah punya strategi. Dan orang yang punya strategi adalah orang yang sudah menjalani hidup dalam ketekunan. Saudara, kalau saudara bertekun, ya mempelajari apa saja, saudara sudah tahu caranya, tahu strategi. Ibarat kalau ada pintu yang harus dibuka, lalu dibukanya harus diangkat dulu. Ketika saudara sudah mencari-cari cara bagaimana cara membuka pintu ini, lalu saudara tahu, oh harus diangkat dulu baru terbuka. Lalu satu ketika, saudara menemukan pintu yang keadaannya seperti ini, ya, saudara langsung berpikir, oh jangan-jangan harus diangkat dulu. Atau mungkin ada orang yang membuka pintu yang saudara baru buka, dan saudara sudah tahu jawabannya, mereka kesusahan dalam membuka. Lalu saudara akan bisa menjadi orang yang menyaksikan apa yang sudah saudara alami. Lalu saudara katakan, agak diangkat sedikit pintunya, dia baru bisa dibuka. Caranya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa ketekunan itu, kebiasaan kita, kerajinan kita, dan apa yang kita lakukan dalam hal yang kita lakukan dengan terus-menerus akan membuat kita tahan uji. Kita melihat masalah, kita tidak lari. Kita melihat keadaan sulit ini, kita tidak putus harapan. Kita melihat pandemi COVID-19 ini belum selesai. Kita tidak khawatir karena kita tahu dan kita punya strategi untuk menjalani kehidupan ini. Minimal kita menjalaninya dengan Tuhan. Saudara, waktu kejadian Daniel, kalimat pertama yang ditanyakan oleh raja yang pada waktu itu menyuruh dia dimasukkan ke dalam gua singa, di dalam
Daniel pasal 6 ayat 17. Dikatakan demikian, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah raja itu kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Saudara, ini adalah hasil dari ketekunan. Tuhan seringkali berbicara dalam ketekunan kita. Sehingga kita perlu dengan bertekun mencari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi tahan uji karena kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi yang sulit ini. Banyak orang yang seringkali bertanya-tanya, bahkan kita, saudara. Dan saudara tahu bahwa di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang bahkan hamba Tuhan yang selalu melayani di altar, selalu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mereka pun masih bisa mengalami hal ini. Nah, inilah berbicara tentang kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita halangi. Ya, apapun yang terjadi, tetap jalankan hidup di tengah new normal ini. Tidak ada pilihan. Kalau kita berani hidup, kita harus berani mati, saudara. Kalau kita lihat jumlah yang terpapar COVID sudah mencapai 797 orang lebih, ya. Dan yang sembuh sudah sampai di 659. Dan yang meninggal 23.520 orang yang sudah dipanggil Tuhan di tengah pandemi ini. Saudara, ada seorang peneliti yang berkata, ketika orang Indonesia dilihat begitu banyak, dan banyak yang melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun, seharusnya Indonesia bisa seperti negara-negara lain yang lonjakan COVID-nya itu sampai jutaan. Tapi di Indonesia masih tergolong sedikit dengan melihat keadaan yang nggak mungkin kalau cuma 797.000 yang kena. Lalu yang meninggal hanya 23.520. Ini adalah merupakan sebuah kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat kecerobohan di mana-mana, banyak orang yang masih nggak pakai masker, banyak orang yang masih nggak jaga protokol kesehatannya. Sepertinya kita bilang nggak mungkin kalau Indonesia ini masih 797.000. Gambaran orang-orang yang seperti itu, kita dalam bayangan kita Indonesia sudah jutaan mengalami COVID. Tapi hasilnya masih 797. Ini adalah juga merupakan kebaikan Tuhan. Di tengah Indonesia, kita punya iklim yang jauh lebih baik, kita punya keadaan yang jauh lebih baik, kita punya Indonesia yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini, jadilah orang-orang yang tetap percaya di tengah masa new normal ini, di pola kehidupan baru ini, kita tetap menjadi orang-orang yang dikatakan bermegah, lalu kemudian yang tetap bertekun, lalu kemudian yang tetap dikatakan tahan uji di tengah new normal ini. Semua kita bisa sakit, dan sekarang herannya saudara, yang sakit itu satu rumah, ya, semua sakit, satu rumah sakit. Dan ada keluarga saya juga begitu, satu rumah, lalu ada orang di sana, satu rumah. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kalimat di dalam Alkitab dikatakan Allah itu disebut bukan hanya juru selamat, tetapi juga Ebenezer. Sampai di titik ini, di tiap langkah kita, di titik-titik di mana kita berada, Dia menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati saudara.